Nah, ada beberapa hal penting pada saat didirikan. Yang pertama adalah tentu perguruan tinggi ini dijadikan monumen hidup, dan ada pesan Presiden Soekarno pada saat peresmian pendirian di Gedung Agung Yogyakarta. Beliau menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya akan bermakna apabila diabdikan kepada negara dalam pembangunan. Widya Matyasa, kalau dibuat pengertian sederhana, itu adalah belajar untuk membangun. Belajar untuk membangun. Widya Matyasa. Ya. Oke. Jadi itulah yang menjadi sesanti kita, UPN Veteran Yogyakarta. Tapi berikutnya kita perlu paham nilai kita itu sebenarnya apa. Kita harus punya persepsi yang sama. Makanya dulu Pancasila diajarkan dengan ketat, ada penataran itu supaya persepsi kita sama. Tapi kita sekarang terkesan kehilangan metode. Bagaimana cara kita sekarang di era kekinian yang tidak mau didikte itu menyampaikan persepsi soal nilai. Nah, kemudian berikutnya adalah harus terinternalisasi. Kenapa di sini banyak tulisan tadi kalau keliling di kampus saya? Itu karena bagian dari proses internalisasi. Jadi jangan lupa loh, dulu pejuang kita mungkin kelaparan, iya kan? Tapi kenapa mereka rela berlapar-lapar masih angkat senjata? Kenapa? Membela negara, iya kan? Nah, kalau ya kita tidak menafikan ya soal ketahanan pangan memang harus kita junjung tinggi. Tetapi daya tahan kita itu makin tinggi ketika kita itu kuat dalam memegang nilai. Nah, tapi kalau soal cetak sawah baru, ini problemnya kalau yang saya alami di desa saya, itu bukan soal cetak sawah baru aja, bahwa di situ bisa dilihat nih, sekarang ada di Kecamatan Minggir misalnya, itu berhektar-hektar sawah, itu mangkrak. Iya. Nah, kenapa mangkrak? Saya itu sulit sekarang mencari petani penggarap. Iya, animo menjadi petani itu sangat rendah. Kenapa? Tadi saya sebut nilai tukar petani itu turun drastis. Bayangkan, dulu saya bisa nabung nih, keluarga saya bisa nabung dari pertanian. Tapi sekarang saya membiayai pertanian ini, saya minta salah satu SKK saya untuk ngerjain di sana. Semangat nasionalisme, semangat bela negara itu harus tumbuh duluan, karena dialah pemersatu. Nah, saya khawatir jangan-jangan mereka enggan bertani, begitu itu karena juga semangat nasionalisme kurang, gitu. Iya kan? Nah, itu dulu, jadi tumbuh nilai-nilai itu harus kuat dulu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita berbasiskan nilai-nilai yang kuat, saya meyakini itu akan berjalan dengan lebih baik. Perjalanan Loknews TV menuju Kota Pelajar Yogyakarta semata-mata karena keprihatinan Loknews TV kepada darurat pendidikan dan darurat pangan. Roadshow kami di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta sebagai kampus bela negara memang terlihat dari awal monumen Selamat Datang Kampus UPN yang memperlihatkan wilayah Indonesia, lambang negara, dan pokok-pokok bela negara. Sampailah kepada ruang rektorat pun menggambarkan kekuatan dasar dari bela negara. Assalamualaikum, Merdeka. Kalau tadi saya ada di UGM, Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sore hari ini ya di luar sana hujan deras sekali dan cuacanya sangat sejuk. Saya sekarang berada di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan langsung saya berjumpa dengan Profesor Dr. M. Irhas Effendi MSI, Rektor dari UPN Veteran Yogyakarta. Sebenarnya saya nggak mau bahas banyak. Kenapa? Di ruangan ini aja saya bisa bahas banyak. Dan tadi sebelum masuk, ya, saya melihat ada poin-poin. Salah satunya adalah bela negara. Selain kampus hijau, kampus bela negara, dan lain-lain. Ada Widya Matyasa, terus ada, nah ini saya nggak tahu loggers nih bahasanya apa. Terus di sini ada poin-poin dari bela negara. Jadi sepertinya nih
Loggers, podcast saya hari ini adalah Yuk Kita Bela Negara dengan tema, ya Prof ya, temanya yang tadi itu Prof, pendidikan bela negara dengan roadmaps-nya seperti apa? Atau lebih tepatnya sih seperti ini. Ya, pendidikan bela negara, gelorakan bela negara untuk Indonesia maju, roadmaps-nya seperti apa? Pas banget kalau saya bertanya langsung dengan Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Prof, sehat? Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam. Salam bela negara. Salam bela negara. Prof, sebelum lanjut, Iya. ya kan, kita memang santai ini ya. Iya. Bisa nggak dijelasin? Ini saya mau ngorek ini aja, kayak bisa 3 jam ini, Prof. UPN veteran kayaknya banyak banget loggers yang juga belum tahu. Prof Iya. bisa ngejelasin, perkenalkan nih, walaupun dari tahun berapa nih, Prof, UPN? Berdiri tahun 58. Tahun 58 oleh Presiden Soekarno kan? Iya, jadi gini, UPN Veteran ini ya jadi dijadikan semacam monumen hidup dari para pejuang, Wow. gitu ya. Monumen Monumen hidup hidup. para Oke. pejuang. Nah, karena para pejuang kemerdekaan itu ingin terus berjuang, tidak lagi memanggul senjata di medan perang, tetapi dalam pembangunan. Maka mereka perlu dibekali dengan pendidikan. Oke. Maka didirikanlah perguruan tinggi ini. Itu dulu awalnya APN, Akademi Pembangunan Nasional. Kemudian menjadi PTPN, Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional. Tetap ada embel-embel veteran gitu. Nah, jadi didirikannya perguruan tinggi ini adalah untuk memberi bekal para pejuang akan terus bisa berjuang di pembangunan. Makanya namanya selalu ada pembangunan gitu ya. Nah, ada beberapa hal penting pada saat didirikan. Yang pertama adalah tentu perguruan tinggi ini dijadikan monumen hidup dan ada pesan Presiden Soekarno pada saat peresmian pendirian di Gedung Agung Yogyakarta. Ya. Beliau menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya akan bermakna apabila diabdikan kepada negara dalam pembangunan. Diulang, Prof? Ya. Diulang? Ya, jadi ilmu pengetahuan itu hanya akan bermakna apabila diabdikan kepada negara untuk pembangunan. Karena waktu itu pembangunan dibuat oleh Dewan Perancang Pembangunan Nasional, maka Presiden Soekarno waktu itu mengatakan pembangunan yang dirancang oleh Dewan Perancang Pembangunan Nasional. Maka keluarlah Sesanti Widya Miatyasa di UPN yang terus melekat di simbol-simbol kita, ya. Widya Miatyasa. Kalau dibuat pengertian sederhana itu adalah belajar untuk membangun. Belajar untuk membangun Widya Miatyasa. Ya. Oke. Jadi itulah yang menjadi sesanti kita, UPN Veteran Yogyakarta, yang dulu kita memiliki 3 cabang, Jawa Timur, Ya. Jakarta, dan Surakarta. Tetapi sekarang kita berdiri sendiri-sendiri ya. Untuk Surakarta bergabung UNS, Jawa Timur berdiri sendiri, Jakarta berdiri sendiri. Nah, inilah kita UPN Veteran Yogyakarta. Namanya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Itu bukan tanpa makna, karena memang didirikan itu untuk menghasilkan pionir pembangunan. Gitu, makanya visi kita itu menjadi perguruan tinggi pionir pembangunan. Nah, kemudian harus dilandasi oleh jiwa bela negara. Ya. Nah, jiwa bela negara di era global, gitulah visi kita. Ya. Gitu. Ya, kemudian tadi ketika pendidikan bela negara itu, Pak Rektor, ya, terus roadmaps-nya di UPN sendiri deh seperti apa? Ya, jadi karena kita harus konsisten gitu ya, menganut model perencanaan yang menjamin adanya vertical alignment gitu kan. Nah, vertical alignment itu perencanaan di bawah itu harus merefer pada perencanaan di atasnya. Keputusan di bawah itu merujuk pada keputusan di atasnya. Bahwa UPN Veteran ini mungkin menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang dulu dibina oleh Departemen Pertahanan sebagai perguruan tinggi kedinasan dan swasta di bawah Departemen Pertahanan, kemudian harus berpindah menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud, tapi nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri itu tidak boleh hilang.
Nah, untuk menjamin itu, maka UPN menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang meletakkan bela negara sebagai landasan pelaksanaan Tridharma dalam peraturan Presiden pendirian UPN. Sekali lagi, karena peraturan di bawahnya itu harus merujuk di atasnya, dan peraturan di atas itu tidak terimplementasi tanpa peraturan teknis, maka kemudian diturunkan di dalam peraturan menteri mengenai statuta UPN Veteran Yogyakarta. Di sana ditegaskan bahwa visi, misi, dan bela negara harus tertuang dalam kurikulum. Gitu. Nah, kemudian secara teknis, karena kami di UPN ini juga harus menjabarkan lebih teknis, maka kita punya peraturan rektor mengenai peta jalan dan implementasi bela negara. Jadi ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan rektor. Nah, itu yang kita sebut tadi vertical alignment. Semakin ke bawah ini semakin teknis gitu. Ya, nilai-nilai tadi sempat kita bahas ya, Pak Rektor. Sempat kita bahas nilai-nilai, bahkan tadi saya bilang, Pak Rektor, kalau misalkan kita bilangnya ya UPN veteran itu yang memang sangat spesial melaksanakan nilai-nilai negara gitu kan, ya kan UPN cuma 3, terus yang lain PTN dan PTS itu banyak. Gimana caranya kalau memang kita mau masuk ke Indonesia emas? Ya, jadi sekali lagi bahwa Indonesia emas itu kan punya 4 tadi ya. Sasaran pertama ya, harus bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, bagaimana untuk menjamin bersatu? Tentu harus ada alat pemersatu, gitu kan. Nah, alat pemersatu yang paling memungkinkan itu adalah menyatunya nilai. Kita boleh beragam, dulu kita bicara beragam agama, ras, dan lain-lain. Tapi sekarang, di era sekarang ini, era keterbukaan, era globalisasi, di mana berbagai negara memberi ruang semua orang untuk belajar, termasuk orang-orang Indonesia yang belajar dari berbagai negara, mungkin dengan bekal berbeda-beda. Tetapi mereka ketika kembali ke Indonesia, maka mereka harus disatukan. Nah, alat pemersatunya adalah nilai tadi. Dan kami meyakini bahwa Pancasila itulah nilai-nilai inti kita. Dan pembukaan dasar menjadi tujuan inti bernegara kita. Dan menjadi tujuan inti yang juga menyatukan kita. Nilai inti dan tujuan inti itulah yang akan menyatukan kita. Nah, kalau kita semua, ini persoalan UPN cuma 3. Tetapi kan itu ada nilai-nilai dasar kita yang menyatukan kita. Kemudian ada tujuan bernegara kita yang menyatukan kita. Nah, kemudian kita kan sebenarnya di rancangan Undang-Undang Sidiknas yang dulu kita gagas itu juga meletakkan bela negara. Kemudian kalau kita ingat sekarang ada undang-undang mengenai PSDN, ya, potensi sumber daya nasional. Nah, di situ juga diletakkan bela negara. Nah, harus ada di sektor pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Nah, jadi semua orang tidak hanya di pendidikan, bahkan bukan hanya ini persoalan UPN, PTN yang lain bagaimana? Bukan hanya itu, nasional nih harus menjadi landasan itu. Karena itu dituangkan di Undang-Undang 23 mengenai potensi sumber daya nasional yang harus disatukan di sektor pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat gitu. Nah, kemudian ada penjabaran lagi mengenai tadi saya sebut PKBN, ya, PP penjabaran dari Undang-Undang 23. Tetapi kami UPN itu mencoba untuk membuat lebih detail, bukan pembinaan kesadaran bela negara saja, tetapi peta jalan kita harus memulai dari sebuah penyadaran. Kita itu harus kembali sadar bahwa nilai itu penting, ya kan? Nilai itu penting. Tanpa kita sadar bahwa nilai penting, itu orang tidak peduli dengan nilai. Kenapa nilai penting? Ya hanya nilainya yang menyatukan kita. Tapi berikutnya, kita perlu paham nilai kita itu sebenarnya apa. Kita harus punya persepsi yang sama. Makanya dulu Pancasila diajarkan dengan ketat, ada penataran, itu supaya persepsi kita sama. Tapi kita sekarang terkesan kehilangan metode. Bagaimana cara kita sekarang di era kekinian yang tidak mau didikte, itu menyampaikan persepsi soal nilai. Nah, kemudian berikutnya adalah harus terinternalisasi. Kenapa di sini banyak tulisan tadi kalau keliling di kampus saya?
Itu karena bagian dari proses internalisasi. Kita di setiap ada pertemuan, setiap ada meeting dan dengan pihak manapun, kita nyanyinya minimal 2, Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Gitu. Nah, itu yang kita jalankan. Kenapa ini? Ini soal internalisasi supaya mengendap. Setelah kita sadar, oh nilai penting nih, kita paham. Tapi perlu terinternalisasi. Baru kemudian terimplementasi dalam sikap dan perilaku kita yang berbasiskan nilai-nilai bela negara. Apalagi di UPN ini, kompetensi kita itu banyak bergulat di soal-soal minerba dan migas. Kita kan isu di bidang minerba itu kan kental sekali ya. Kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai bela negara, kita cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, kemudian yakin Pancasila sebagai idola negara, rela berkorban melebihi kemampuan fisik awal. Nah, ini harus ada peta jalan gitu. Nah, kalau dulu kan jelas ada peta jalan di Pancasila ya, bagaimana menyadarkan, bagaimana menyamakan persepsi, bagaimana menginternalisasi. Dulu kan ketat sekali nih. Nah, saat kita masih kecil gitu. Nah sekarang boleh itu harus kembali kita gaungkan. Mungkin kita perlu metode yang berbeda. Nah, kalau kita tidak terima dengan metode-metode yang dulu pernah kita jalani gitu. Iya. Artinya, Prof ingin menyampaikan bahwa yang lain PTN, PTS silahkan saja, tidak seperti UPN dalam menerapkan nilai-nilai termasuk di dalamnya mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Bela Negara. Tapi ingin tahu, saya tertarik mengumandangkan Indonesia Raya itu, kita kan tahu ada 3 stanza. Di UPN sendiri apakah satu stanza atau 3 stanza, Pak Rektor? Kita satu stanza ya, yang apa? Yang standar yang biasa kita nyanyikan di ini ya, di apa? Kalau upacara. Pada satu upacara. Iya. Pada acara resmi. Iya. Padahal yang saya dapat informasi bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu saya kira presiden yang sangat satria sekali, karena memang beliau adalah tentara dan jenderal. Beliau sudah mengumandangkan untuk 3 stanza. Karena di dalamnya di situ disebutkan ada doa-doa. Nah, gimana bahwa 2 stanza itu tidak dikumandangkan? Yang akhirnya apakah Pak Prabowo sendiri mengatakan di KTT G20 Brazil bilang darurat pendidikan dan darurat kelaparan, bahwa negara itu harus hadir ketika memang ada kondisi kelaparan, karena ada di dalam undang-undang. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Gimana implementasinya, Bro? Atau Pak Rektor? Mengenai apa? Yang ini? Soal kondisi hari ini. Terus kita hanya mengumandangkan 1 stanza, padahal 3 stanza, dan Pak Presiden Republik Indonesia sendiri sudah mulai mengajak untuk 3 stanza. Jadi kalau nanti kan, ini kan sebenarnya ada undang-undang ya, yang mengatur mengenai lagu dan bahasa ya. Nah, kita akan ikuti aja itu. Yang nanti kalau Presiden mengatakan, sekali lagi ya, kita itu kan sadar berbangsa bernegara, itu kan punya makna kita mengikuti ketentuan yang ada di negara ini. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya Pak Presiden, oh kita akan ubah nih ke 3 stanza, ya kita akan itu 3 stanza. Gitu. Ya, karena sekali lagi soal alignment vertikal ini kita jaga. Ya, kita jaga. Dan kita Indonesia Raya itu selalu kita kumandangkan di setiap upacara dan juga di setiap jam 10. Jam 10 pagi semua aktivitas harus berhenti. Ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan ada penjelasan soal nilai setiap jam 10. Tadi kalau kesininya jam 10, nanti harus berdiri dengan sikap sempurna menyajikan Indonesia Raya dan mendengarkan nilai-nilai yang kita anut. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan internalisasi. Sepakat. Nilai-nilai saya kira sudah digaungkan, sudah di-declare oleh para pendahulu, even saat itulah pemuda, 28 Oktober 1928. Saya kira yang tidak kalah penting nilainya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tanah air,
Indonesia. Ya. Artinya saat itu sesungguhnya para pemuda atau pendahulu-pendahulu itu mampu mengalahkan egonya masing-masing. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya kepada Pak Rektor. Bagaimana Indonesia saat ini yang sudah merdeka, yang sudah serba modern dan lain-lain, tapi kok bisa kalah dengan para pendahulu kita? Ya, jadi mungkin ya, ini karena ada semacam dulu kan ada common enemy ya, ada musuh bersama, itu yang mungkin juga menyatukan kita. Biasalah kalau misalnya orang yang berbeda-beda menghadapi musuh yang sama, lalu itu akan mendorong penyatuan di antara kita. Tetapi juga harus kita ingat bahwa sekarang ini di era informasi, di era globalisasi, tentu arus informasi itu menjadi sangat terbuka, menjadi sangat banyak. Juga pendidikan kita itu semakin terbuka, tidak saja di luar negeri, tapi juga di dalam negeri, tapi juga kita bisa sekolah di mana-mana. Kita tahu bahwa sekolah di berbagai negara itu backgroundnya berbeda gitu ya. Kemudian mereka datang ke sini dengan cara pandang, budaya berpikir yang berbeda. Nah, itulah yang mengakibatkan kita mungkin menjadi sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami satu hal yang sama gitu. Nah, untuk itulah maka menjadi sangat penting tadi bagaimana kita menyatukan kembali perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Tidak saja dulu ada Yong Ambon, Yong Sumatera dan lain-lain, tapi sekarang membawa pendidikan dari berbagai negara yang berbeda, cara pandang yang berbeda, budaya yang berbeda. Ini yang harus kita satukan. Sebenarnya tantangan kita untuk menyatukan bangsa ini menjadi semakin berat dibanding zaman dulu. Dulu punya musuh yang sama, mungkin perbedaan itu lebih banyak diakibatkan oleh agama, oleh suku, dan lain-lain. Tapi sekarang perbedaan itu bersumber dari banyak hal gitu. Tapi itu tidak harus menjadikan kita terpecah belah gitu. Ya, dan kemudian juga saya ingat bahwa diprediksi bahwa Indonesia itu akan terpecah menjadi 8 negara. Ya. Peran dari pendidikan ini harus bagaimana dan di mana, Ya. Pak Rektor? Ya, sekali lagi tadi kan sudah saya sebut ya waktu sebelum kita mulai bahwa kita itu harus, kalau yang kita dengungkan di kampus ini 3 hal tadi. Kuat dalam memegang teguh nilai, iya kan? Terus kita harus juga memiliki basis kompetensi, diferensiasi kompetensi yang harus kita kuatkan. Jadi strategi kita itu terus-menerus memelihara dan mengembangkan kompetensi. Tapi yang ketiga, kita responsif terhadap semua perubahan. Nah, perubahan itu kita respon, tetapi dengan basis nilai yang kuat. Nah, dengan dasar kompetensi yang kita punya masing-masing. Kita boleh berbeda-beda. Nah, tapi kita sekali lagi alat pemersatunya itu hanya nilai. Karena nilai itulah yang harus kita pegang satu. Kalau kompetensi kita bisa macam-macam. Perubahan kita bisa macam-macam. Tetapi nilai ini yang harus kita pegang. Maka agar Indonesia itu tetap bersatu, belajar dari Uni Soviet. Uni Soviet berantakan karena apa? Karena kehilangan nilai. Meskipun nilainya itu komunisme tidak kita akui, tetapi itu adalah nilai mereka. Begitu nilainya perestroika ya waktu itu hilang, maka berantakan. Indonesia, jika kita kehilangan nilai, kemudian negara-negara itu atau wilayah-wilayah itu menggunakan basisnya masing-masing, itu tinggal soal waktu. Tinggal soal waktu. Terpecah belah gitu. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Maka kita sekali lagi ya selalu pegang nilai-nilai itu sebagai alat pemersatu. Ya, Prof. Pak Rektor. Kemudian Pak Rektor, ada bahasa saya lapar. Buat apa saya mikirin gitu? Itu bahkan ya di forum tersebut ya presiden kita mengatakan itu 25% Pak Rektor. Nah, nilai dan ketahanan pangan dan bela negara itu harus dibungkus nih dengan apa sih sebenarnya? Iya. Jadi
ini kita bicara apa ya? Memang kalau kita bicara teori Maslow, Ya, teori Maslow. itu ada kebutuhan fisik dulu. Betul. Tetapi jangan lupa, kita banyak melahirkan budaya-budaya yang mungkin tidak sama dengan teori Maslow. Ya kan, aktualisasi diri mungkin di Maslow itu terakhir. Ya, di setelah atas, fisik. paling atas, betul. Tetapi kenapa orang Indonesia itu banyak yang bertapa untuk mengaktualisasi diri? Berrela-rela kelaparan, ya kan? Untuk mengaktualisasi diri. Jadi jangan lupa loh, dulu pejuang kita mungkin kelaparan, ya kan? Tapi kenapa mereka rela berlapar-lapar masih angkat senjata? Kenapa? Membela negara, Oke. ya kan? Oke. Nah, kalau ya kita tidak menafikan ya soal ketahanan pangan memang harus kita junjung tinggi. Tetapi daya tahan kita itu makin tinggi ketika kita itu kuat dalam memegang nilai, ya kan? Ya, ini sejarah membuktikan itu kan. Ya. Nah, banyak loh orang Indonesia itu mau berlapar-lapar hanya untuk sesuatu aktualisasi diri, ya kan? Kalau teori Maslow aktualisasi diri nanti dulu, kebutuhan fisik dulu. Oke. Nah, tetapi fakta di lapangan kita banyak orang mau lapar untuk aktualisasi diri. Nah, demi sebuah nilai orang mau kan berlapar-lapar. Nah, bukan ini menafikan soal ketahanan pangan harus kuat ya, negara harus hadir untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya. Tetapi sekali lagi orang kaya ada nggak sekarang orang kaya tapi kemudian lepas dari nilai? Kalau kita balik banyak kan? Ya. Orang ini sudah sejahtera, duitnya mungkin triliunan, tapi mereka tetap nggak mau kan bersatu, Oke. iya kan? Ya. Nah itu paradok kan dengan Ya. teori tadi, Ya. iya kan? Paradoks. Fisik mereka terpenuhi, ya kan? Tapi mereka nggak mau menyatu, ya kan? Nah udah duitnya bertriliun-triliun misalnya, tapi kemudian mereka mencederai negara misalnya, kan bisa terjadi kan? Ya. Nah, ini kan dua fakta yang berbeda. Ya. Memang kita harus hadir untuk mensejahterakan masyarakat, rakyat kita. Ya, maka di Astagita kan juga ada nih pemerataan pembangunan kan, ada di situ. Tetapi sekali lagi Astagita pertama juga ideologi Pancasila, Ya. iya kan? Gitu. Ya, Prof. Bicara ketahanan pangan nih sekarang ya. Ketahanan pangan, ketahanan nasional. Nanan RT Kita ya. tahu lah ya bahwa ada program dari Presiden akan mencetak sawah baru. Terus kemudian para petani milenial atau generasi Yeah. diberikan imbalan 10 juta. Tapi ada ide lain. Kenapa harus mencetak? Dan ini fakta, Pak Rektor. Kemarin sekali lagi juga saya diskusi dengan profesor di UGM. Jadi ketika saya tanyakan soal cetak sawah baru, ternyata masyarakat tidak sepakat dengan cetak sawah baru. Melainkan ide gagasan, ya, kalau boleh saya sebut dari Syekh Panji Gumilang bilang, kenapa harus cetak? Sewa saja sawah rakyat atau sewa sawah masyarakat. Dan yang kemudian mungkin baru mengikuti cetak sawah baru. Nah ini yang bisa menjadi solusi ketahanan pangan. Ada nggak sih Prof ketahanan pangan solusi dari apa yang Prof tahu? Ya. Selain Syekh Panji bilang sewa sawah masyarakat. Ya, saya bukan ahli pertanian ya. Oke. Tapi saya ini aslinya petani. Oh, Begitu. Saya bukan ahli pertanian. asli Sleman ya Prof? Iya, saya asli Sleman dan asli Sleman ya. bukan ahli pertanian, Oke. tapi saya ini aslinya petani dan saya tumbuh dari keluarga guru dan petani gitu. Oh, pas banget. Nah. Indonesia banget berarti ya, guru dan petani gitu kan? Ya, jadi agak aneh juga pada masa kecil saya di keluarga saya itu punya sawah gitu kan. Nah, keluarga kami, bapak saya guru, itu bisa hidup dari pertanian, dari sawah, bisa nabung. Setiap hari saya selalu melihat di lumbung padi belakang rumah saya itu selalu ada lumbung padi yang tertumpuk gitu. Dan itu bisa dijual untuk menghidupi keluarga. Bahkan bisa nabung. Gitu. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu sawah itu tetap. Tapi sekarang saya nggak bisa nabung, malah membiayai pertanian saya. Ini fakta, karena saya ini petani.
Nah, saya lihat sekarang, saya cek di lapangan, banyak sawah-sawah saya itu mangkrak. Kita bisa cek sekarang. Oke. Saya nggak tahu, saya selalu dengar, kemarin juga ada diskusi dengan Menteri Pertanian waktu kita kan dilatih Pak Prabowo ya ikut kohort. Iya, betul. Termasuk Menteri Pertanian yang bicara. Oh, Prof ikut ya? Ikut ya. Ikut ya, kohort. oke. Nah, itu memang kalau yang didengungkan Pak Menteri kan memang mekanisasi ya. Ya. Mekanisasi. Nah, tapi kalau soal cetak sawah baru, ini problemnya kalau yang saya alami di desa saya, itu bukan soal cetak sawah baru aja, bahwa di situ bisa dilihat nih, sekarang ada di Kecamatan Minggir misalnya, itu berhektar-hektar sawah, itu mangkrak. 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 Iya. Nah, kenapa mangkrak? Saya itu sulit sekarang mencari petani penggarap. Iya, animo menjadi petani itu sangat rendah. Kenapa? Tadi saya sebut nilai tukar petani itu turun drastis. Oke. Bayangkan, dulu saya bisa nabung nih, keluarga saya bisa nabung dari pertanian. Tapi sekarang saya membiayai pertanian ini, saya minta salah satu SKK saya untuk ngerjain di sana. Bukan saya dapat hasil panen, tapi asal mau Malah keluar uang. Wah, ini ada butuh traktor, ini butuh ini. Terus tiba-tiba, wah ini nggak keluar hasil, kena tikus, kena ini, kena ini. Nah ini saya dengar-dengar, ini kan mau dikembalikan pada zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan ada KUD, Ya, KUD, betul, yang KUD. yang saya lihat, Poktan, kelompok iya, tani, yang saya lihat dulu misalnya nih kasus satu blok itu kan mesti jenis padinya harus sama Ya. dan bibitnya disediakan gitu kan, pupuknya disiapkan. Sekarang nggak ada, saya lihat di lapangan gitu. Nah, sehingga hama tanaman itu juga muncul tidak bisa terkendali. Nah, ini fakta di lapangan. Ini saya bukan, sekali lagi bukan ahli pertanian dan tidak menggunakan data yang mungkin valid secara nasional. Tapi ini fakta di lapangan karena saya aslinya petani. Faktanya nilai petani itu, nilai tukar petani turun drastis. Seringkali kalau saya diminta nguji teman-teman di pertanian di sini, pertanyaan pertama saya ketika ngomong banyak, Mas, kamu sudah pernah jadi petani apa belum? Itu pertanyaan sederhana. Ketika kita ngomong banyak soal teori-teori pertanian, saya tanya satu hal, kamu pernah jadi petani enggak? Nah, itu kan saya ini dari kecil, bahkan saya itu nggarap sawah sendiri. Pernah saya nggarap sendiri, saya SD, ada sawah memang dikerjakan oleh petani penggarap, tapi ada beberapa sawah yang saya kerjakan sendiri. Saya tahu persis apa harus mengeluarkan biaya berapa, apa yang harus kita lakukan sebagai petani gitu. Nah, tapi ya itu tadi. Sekarang bisa dicek nih di lapangan, banyak sekali lahan-lahan pertanian yang mangkrak. Iya. Nah, kenapa kita masih bicara Cetak sawah baru? Wong sawah yang ada banyak yang mangkrak kok. Iya. Iya kan? Iya. Nah, berarti be better ketika disewakan dong ya. Iya. Pemerintah menyewa sawah-sawah yang sedang mangkrak. Iya. Jadi Prof nggak keluar duit lagi. Iya. Jadi produktivitas lahan pertanian itu mungkin ada yang naik ya dengan mekanisasi. Tapi kalau dihitung rata-rata saya nggak yakin. Iya. Karena banyak yang mangkrak artinya produksinya turun. Gitu kan? Ya. Itu berhektar-hektar loh. Baru saya lihat di sekitar sawah saya. Dan kalau saya keliling, seringkali juga melihat fakta seperti itu. Animo menjadi petani itu sangat rendah. Gitu. Coba aja kita jalan ke desa-desa. Oke. Ini mungkin transformasi teknologi itu harus dilakukan dengan masif, gitu kan, kepada petani. Yang dulu pakai cangkul, misalnya harus traktor atau harus. Dan sekarang kan saya lihat kemarin Pak Menteri memberi contoh yang di Papua dengan nanam tandur lah istilahnya. Kalau di sini itu pakai mesin gitu-gitu. Nah ini mungkin perlu lebih dimasifkan. Prof, asik ngobrol sama Prof tuh asik banget. Dan ini menarik loh Prof. Ya, saya jadi berpikir begini. Apa iya ketika Presiden mengeluarkan kebijakan ada insentif 10 juta untuk petani generasi, ya petani muda atau milenial. Saya jadi mikir sekarang, detik ini saya berpikir, apakah itu salah satu arahan atau pancingan dari Pak Prabowo untuk wajib petani? Satu. Nah, kalau begitu, pas banget saya di sini. Saya mau tanya, selain wajib petani, wajib militer, gimana Prof? Iya. Pendidikan wajib militer bagaimana menurut Jadi Pak begini ya, tadi saya bicara mengenai proses pemahaman ya dan penyadaran. Di sini, di kampus ini, itu bela negara itu
di dalam roadmap-nya itu terimplementasi di banyak hal gitu, di bidang tridharma. Mulai kalau kita bicara tridharma di bidang pendidikan, itu mulai dari penerimaan mahasiswa baru, ya kan? Nah, kita itu mungkin menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang memberi afirmasi dalam penerimaan mahasiswa baru bagi mereka yang punya kapasitas bela negara, ya kan? Nah, jadi ada tes masuk perguruan tinggi negeri, di prestasi bela negara kita hargai. Seleksi mandiri itu yang punya kapasitas bela negara, kita punya skema penerimaan mahasiswa baru berbasis kapasitas bela negara. Nah, untuk mereka, setelah mereka diterima, itu mereka itu harus menjalani pengenalan kehidupan kampus bela negara. Untuk para senior itu kita latih dulu di Kopassus. Nah, kemudian untuk semuanya itu kita Wajib atau enggak? wajib gitu, itu yang senior ya. Kemudian yang lainnya itu kita titipkan di Kopasgat, 403 dan lain-lain. Semuanya, semua mahasiswa gitu ya. Nah, itu setelah masuk, mereka di tahun pertama masih kita harus berseragam, kuliahnya kita harus berdoa gitu kan. Nah, dimulai dengan sikap hormat, kemudian berdoa. Nah, itu bagian dari internalisasi. Kemudian tidak hanya mahasiswa loh, semua dosen tenaga pendidikan yang masuk ke kampus ini harus melewati pendidikan bela negara. Gitu. Nah, kita kerjasama dengan misalnya AU atau Kopasgat, atau lembaga-lembaga pendidikan militer lain. Itu wajib. Mau orang pindahan, mau orang daftar baru. Ini kan ada cerita yang ini kita rasakan betul ya. Saya ini kebetulan diterima melalui seleksi di Departemen Pertahanan, gitu kan, pakai litsus seharian penuh. Kemudian setelah itu saya menjalani pendidikan militer di Seni Tempur 45 hari. Seni Tempur. Ya, di Bogor. Dan semua angkatan saya masuk ke situ. Oh, oke. Ya, jadi tidak ada yang pusdikif, pusdiksi macam-macam. Nah, kemudian setelah kita menjadi swasta, pendidikan itu hilang. Nah, karena biasa kan harus reformasi dan lain-lain. Tapi kemudian kita melihat dalam perjalanannya itu ternyata berbeda. Maka mereka punya karakter yang berbeda. Akhirnya mereka juga kita masukkan ke Rindam. Tapi sudah terlambat gitu. Nah, ketika kita menjadi negeri, penerimaan pegawai ini kan lewat Panselnas. Ya, seleksi di nasional kan kita punya dua ya. Jadi TKD, tes kompetensi dasar, dan tes kompetensi bidang. Nah, kemudian pendidikannya itu kan juga nasional. Yang terkesan, menurut kami ini terkesan tidak tidak cukup lah untuk mendidik semangat bela negara tadi. Maka semua itu kita rangkap dengan masukkan ke pusat-pusat pelatihan, gitu, supaya nilai-nilai itu betul-betul tertanam. Jadi kalau bicara wajib militer atau tidak, yang pasti di kampus ini semuanya sudah kita latih. Oh, oke. Berarti prefer wajib petani atau wajib militer? Ya, karena apa ya? Semangat nasionalisme, semangat bela negara itu harus tumbuh duluan, karena dialah pemersatu. Nah, saya khawatir jangan-jangan mereka enggan bertani, begitu itu karena juga semangat nasionalisme kurang. Gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu dulu. Jadi tumbuh nilai-nilai itu harus kuat dulu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita berbasiskan nilai-nilai yang kuat, saya meyakini itu akan berjalan dengan lebih baik. Oke. Prof, sebelum closing, pendidikan vokasi dimulakan dari sekolah menengah atas atau aliyah dalam pesantren, seperti vokasi ekstrakurikuler pertanian, ekstrakurikuler perkapalan. Prof melihatnya jenjangnya akan seperti apa, yang kemudian mereka mungkin langsung bisa memilih karena mereka sudah diberikan sertifikasi, contoh perkapalan sudah dari KKP. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, memang banyak ya, orientasi pendidikan ini kan macam-macam. Ini kan kita juga kemarin kita juga diskusi ya, pendidikan kita ini muaranya kemana gitu kan? Oke. Muaranya itu ada diskusi tuh, Prof? Ya diskusi aja lah. Okay. Jadi kita mau mengubah peradaban atau kita sekedar menjadikan orang bisa kerja.
Nah, ini kan tantangan yang harus kita jawab ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita sekedar mau kerja, ya ini kan cukup pelatihan sebenarnya. Diklat-diklat kan, kita bisa kerja gitu dengan sertifikasi dan lain-lain. Tapi sekali lagi pendidikan kita itu juga karakter, juga mengubah peradaban gitu kan. Nah itu kan menjadi penting untuk kita kedepankan ya. Vokasi kan memang diarahkan untuk terapan ya. Itu kan pendidikan terapan yang, tetapi terapan atau tidak, sekali lagi bagi kami nilai-nilai yang paling penting untuk kita dahulukan. Memang ya vokasi itu lebih menjamin orang untuk bisa masuk ke pasar kerja. Ya kan, tetapi sekali lagi ini kan kalau model-model sini kan banyak ya pendidikan yang terintegrasi ya, dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi terintegrasi. Misalnya One Pipe Education ya, dari pra SD, SD dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Itu mungkin akan lebih menjamin adanya keberlanjutan dari sebuah nilai, tapi dalam lingkup kecil gitu kan ya, di proses itu gitu. Tetapi banyak ya di sini. Ini di sini mungkin ada Al-Zaitun, di sini juga ada Budi Mulia punya Pak Amin Rais, itu kan juga Budi Mulia kan sangat populer sekali ya. Meskipun mereka di ujung itu agak lebih bebas gitu, karena mereka kalau modelnya Budi Mulia ini kebetulan memberi ruang untuk diferensiasi. Jadi tidak membuat orang itu dididik harus sama, tetapi mengembangkan bakat minat masing-masing gitu. Jadi terdifference gitu. Ya itu agak beda gitu. Di sini banyak sekali pendidikan-pendidikan Islam ya, SDIT dan lain-lain yang dari hulu Al-Azhar misalnya, itu kan juga dari dasar ke tinggi gitu kan. Nah memang banyak seperti itu. Kita Pak Prabowo juga mengembangkan karena melihat keberhasilan SMA Taruna Nusantara. Nah akan membuat sekolah-sekolah unggulan gitu kan. Nah itu juga sedang dikembangkan. Nah memang itu punya punya keunggulan tersendiri ya, karena terintegrasi dari hulu ke hilir kan pendidikannya, dan nilai-nilainya itu menyatu dari awal dari hulu ke hilir gitu. Meskipun ada sementara orang yang mengkhawatirkan ya kalau berhadapan hanya dengan itu, bagaimana kalau kemudian berhadapan dengan nanti orang-orang yang punya background yang sangat berbeda gitu. Nah ini apa yang harus dipegang? Sekali lagi misalnya ada Budi Mulia, ada Al-Zaitun, ada STIT, ada Al-Azhar yang punya pengembangan diri sendiri-sendiri. Lalu bagaimana mereka berhadapan dengan dunia luar yang begitu terbuka? Maka bagi kami nilai nasional lah yang harus kita dorong. Mudah-mudahan pendidikan-pendidikan yang banyak ini seperti pendidikan-pendidikan One Pipe Education itu merefer pada nilai-nilai inti bernegara. Itu. Ya. Walaupun ketika Sing is Believing belum dilakukan, ya, maka mungkin pernyataannya seperti Pak Rektor. Ya, sejujurnya kami beberapa kali ke Al-Zaitun dan setiap pagi Indonesia Raya 3 stansa dilakukan. Jadi untuk nasionalisme saya kira Mahat Al-Zaitun tidak diragukan lagi. Pak Rektor, thank you banget. Terima kasih. Sama-sama. Ini obrolan yang benar-benar saya jadi semakin mau membela negara saya. Ini kita kan ada beberapa piagam ya. Ya, nanti kita shoot nih piagam-piagamnya nih. Piagam mengenai 2 kali sebagai kampus bela negara terbaik, karena memang dulu, terus kemudian juga tahun lalu ya kalau nggak salah itu kampus dengan rencana aksi bela negara terbaik, gitu bisa ini. Ini sorry, Prof, terakhir. Sudah bekerja bersama dengan pihak lembaga pendidikan mana lagi selain bela negara ini yang di UPN? Mungkin kan beda sendiri nih secara penerapannya. Apanya? Pernah bekerja bersama dengan lembaga pendidikan mana? Misalkan UPN diminta untuk mendidik mana gitu?
Kalau bela negara memang kita kan rutin diminta oleh pemerintah daerah ya. Jadi di DIY ini kan yang latih kita kan tadi kan saya baru bicara untuk ini ya, untuk mahasiswa, dosen dan teknik. Nah, kita juga punya kelembagaan itu, kita punya Kepala Pusat Pengembangan Bela Negara. Itu yang menjamin bahwa nilai-nilai bela negara itu akan Di setiap kampus UPN ada? Atau dipusatkan saja? Sepertinya ada di 2 UPN yang lain, tapi di kita ada pusat bela negara, pusat pengembangan bela negara. Ya, jadi itu biasanya kalau saya diundang, biasanya saya wakilkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Bela Negara yang harus. Dan kita punya pengukuran indeks bela negara. Indeks bela negara. Jadi seberapa jauh sikap dan perilaku sivitas akademika telah berbasis pada nilai bela negara. Oke, Prof, thank you banget ya. Sama-sama. Saya semakin memahami arti dari bela negara itu sendiri. Loggers di UPN Veteran atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Widya Mawatyasa, podcast saya ini bener-bener nutrisarinya banyak banget. Atau intisari dari obrolan kita ini banyak sekali. Pak Rektor. Iya. Terima kasih sekali Pak Rektor. Iya. Sehat paripurna selalu. Amin, Salam amin. untuk semua sivitas Universitas Pembangunan Nasional Veteran dari Log News TV, toleransi dan perdamaian. Tetap di Log Is Files, Log News TV, bukan yang lain bersama saya, Hana Sution dan Pak Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Assalamualaikum, merdeka. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara.